Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai aja. Pertama, hari ini hujan ya. Hari ini hujan, jadi mungkin akan ada pengaruh di jaringan internet, tapi mudah-mudahan enggak sih. Lalu yang kedua, guru-guru kamu sudah mulai mengumpulkan soal PTS, jadi jangan lupa sekali lagi untuk mengingatkan guru-guru kamu. Biasanya minggu-minggu ini akan ada ulangan atau nanti akan ada kisi-kisi. Kalau misalnya guru kamu nggak memberitahu, tolong ingatkan supaya nanti bisa ini kamu tuh bisa dapat sedikit gambaran. Lalu soal AKM, nanti akan ada beberapa soal AKM, walaupun sebenarnya masih sederhana sih. Kalau saya perhatiin sih AKM itu ada beberapa soal yang benar salah, itu juga ada yang begitu. Lalu ada soal yang pilihan ganda kompleks, disebutnya pilihan ganda kompleks itu, jadi kamu akan diberikan satu bacaan yang cukup panjang, lalu kemudian kamu akan diminta untuk memberikan pendapat kamu tentang bacaan itu. Nah, jawaban itu lebih dari satu, ada beberapa pilihan. Beberapa pilihan itu alternatif sebenarnya. Jadi misalnya ada soal gabungan seperti ini nih. Ada soal bacaan, soalnya bacaan, misalnya tentang perjalanan dari rumah kamu ke sekolah. Lalu kan ada waktunya tuh, ada jaraknya dan ada waktunya. Nah, nanti setelah gambar dan bacaan itu, kemudian ntar ada soal pilihan, ada jawaban pilihan A, B, C, D. Kalau kamu berangkat jam 6, itu bagaimana? Kalau kamu berangkat jam 7, bagaimana? Jam 8, bagaimana? Apakah telat atau tidak? Kalau telat, benar atau salah? Kayak gitu. Itu contoh aja sih. Lalu kalau misalnya kamu mau sekedar gambaran aja, kamu bisa cari di internet mengenai contoh soal itu. Lalu saya tidak tahu ya, mungkin kamu juga bisa tanya sih sama guru kamu sih. Sama guru kamu tuh, kalau misalnya contoh soal yang nanti akan di PTS-kan itu seperti apa, itu juga bisa juga sih. Nah, jadi biar lebih jelas. Nah, soal yang tadi saya bilang cukup unik itu cuma ada 3 dalam setiap pelajaran. Jadi nanti soal yang biasa itu yang PG biasanya kan PG ya. PG nanti itu udah 27 kalau nggak salah, kalau pelajaran saya itu 27, karena kurang 3 kan. Nah, 3 soalnya itu biasanya soal-soal yang ANBK itu. Jadi ada salah satunya adalah pilihan ganda kompleks. Kompleks itu artinya lebih dari satu jawaban. Jadi kayak gitu. Lalu saya tidak tahu apakah kamu punya catatan tentang nilai yang sudah masuk gitu. Jadi misalnya contoh ulangan pertama kamu dapat berapa, terus ntar kamu kalau bisa tuh, kalau kamu ada, kamu rapiin tuh nanti tuh nilai-nilai kamu sebagai gambaran bahwa nanti kamu juga tahu, oh nilai-nilai saya tuh segini. Jadi nanti pada saat pengambilan rapor, kira-kira nanti nilainya tidak akan jauh dari catatan kamu. Jadi nanti coba lihat GCR, coba ingat-ingat nilai kamu, lalu mungkin ada di grup pelajaran itu, kayak Padayan kan punya grup sendiri kan. Lalu nilai apa yang sudah masuk gitu. Lalu nanti kamu juga bisa tanya sama guru kamu juga. Maksudnya kamu tuh punya hak untuk tanya, Bu, sampai PTS ini kita sudah ngambil nilai berapa kali ya gitu. Nah, itu juga sebagai pengingat juga tuh buat guru kamu.
Oh, misalnya guru kamu bilang, oh kita sudah nilai sekali gitu. Nah itu ntar kamu cari tahu tuh, ntar kamu buat listnya aja pelajaran, lalu kamu dapat nilai berapa. Jadi sekali lagi kamu punya gambaran dan lebih rapi aja sih, lebih rapi. Oh, konyolnya sekali lagi sebenarnya ada beberapa dari kamu tuh yang menumpuk gitu ya. Kalau misalnya gurunya cukup baik, dia kasih tahu kamu gitu. Cuma kadang-kadang ada beberapa yang menumpuk, jadi tiba-tiba kamu tuh harus kerjain 5 tugas, berapa, aduh, nah itu agak repot itu. Tapi mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan enggak. Jadi sekali lagi pastikan nilai kamu, dan pastikan juga ke gurunya tentang kisi-kisi PTS itu. Nah, PTS itu waktunya cuma 60 menit. 60 menit. Sekali lagi, saya pikir ini sebenarnya agak play with the rule ya, play with the rule. Jadi kamu misalnya dalam satu hari PTS itu ada 3. Kalau kamu hebat, kamu bisa membuat ketiga pelajaran ini itu terbaik semua. Maksudnya kamu tuh dapat nilai bagus. Tapi kan belum tentu begitu kan. Belum tentu begitu. Biasanya kamu memprioritaskan 1 atau 2 pelajaran dari 3 ini. Gitu. Itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau biasanya tuh kalau misalnya yang playing with the rule itu, jadi kamu tuh bahkan bisa dalam tanda kutip tuh mengatur misalnya, misalnya 3 tiga pelajaran itu diatur supaya kamu tuh bisa memenuhi tiganya, tapi semuanya baik. Ini maksudnya contoh play with the rule ya, play with the rule. Tapi kamu harus tahu banget ini aturannya. Jadi you have to know the rule before you can play with the rule. Jadi ada 3 pelajaran, ini kamu sengaja nih pelajaran yang ini nih ditelatin supaya apa? Kalau telat kan kamu kan harus ulangan di waktu yang lain kan. Nah, di antara waktu itu kamu bisa belajar. Nah, itu contoh play with the rule. Tapi kamu harus hati-hati dalam arti itu harus benar-benar dalam perencanaan kamu gitu. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa begitu. Dan maksudnya itu tidak menyalahi aturan. Karena memang kamu misalnya telat apa? Ada 2 hal sih, telat absen dan telat submit misalnya. Telat submit itu artinya kamu punya gambaran soalnya dan kamu bisa mengatur itu. Itu play with the rule ya. Tapi agak hati-hati ya kalau kamu play with the rule. Yang normalnya sih sebenarnya kamu ngerjain dan memberikan kemampuan kamu. Lalu saya tidak tahu, saya pikir ini kebenaran apa ya? Bukan kebenaran, sebenarnya situasi yang kamu hadapi sekarang. Kamu tuh ujiannya online. Artinya kamu tuh punya sesuatu yang lebih daripada ujiannya offline. Ya, kamu harus mengerti maksud saya nih. Sekali lagi kamu ujiannya online, kamu punya sesuatu yang lebih daripada ujian offline. Nah, itu juga bisa kamu manfaatkan juga. Maksudnya itu bagian dari usaha kamu gitu. Bagian dari usaha kamu. Nah, jadi pada akhirnya tetap sebenarnya bahwa jangan lupa kamu sekolah selain kamu mendapatkan ilmu, kamu juga harus memberikan jaminan sama orang tua kamu. Jaminan itu maksudnya membuat mereka lebih senang lah kalau nilai kamu baik. Artinya kamu bisa usahakan itu. Kamu bisa berstrategi, kamu bisa memikirkan langkah-langkahnya. Kamu sudah mulai bisa belajar gitu. Karena ntar kalau kamu dapat ilmunya, karena ini kan ilmu juga ya. Kalau misalnya kamu tahu bagaimana merencanakan sesuatu dan mendapatkan hasil yang baik,
sekali lagi merencanakan sesuatu hasilnya baik, menjalankan sesuatu hasilnya baik, itu nanti sangat berguna untuk hidup kamu. Jadi kamu ada satu sikap, oh kalau misalnya menghadapi situasi ini aku harus begini, menghadapi situasi itu aku harus begitu. Nah itu lewat pengalaman itu kamu. Jadi kamu lebih bisa aja sih. Jadi itu lalu jangan lupa pada saat PTS kamu tidak boleh bangun siang. Maksudnya ini sebenarnya akan sangat merepotkan. Sangat merepotkan kalau misalnya kamu bangun siang. Jadi diperhatikan kalau teman-teman saya itu waktu pas saya kuliah tuh mereka tuh menjadikan PTS sebagai hari-hari eksklusif, maksudnya mereka membatasi pergaulan sosial gitu, mereka membatasi banyak hal, nggak banyak melakukan hal-hal supaya mereka lebih teryakinkan bahwa mereka lebih concern untuk PTS saja gitu. Dan hasilnya memang tidak salah gitu, tidak salah, maksudnya perhatian dan dedikasi ya, apapun katanya gitu, yang membuat kamu lebih serius pada satu hal, biasanya satu hal ini membaik dan menjadi lebih bagus gitu hasilnya. Jadi nggak apa-apa. Untuk kamu itu sebenarnya lebih mudah karena kan kamu kan setiap belajarnya online. Tapi ada bahayanya karena kamu diganggu oleh handphone misalnya atau hal-hal lain di rumah gitu. Nah, kamu harus lebih eksklusif pada saat PTS itu. Lalu saya tidak tahu kamu mengalami apa enggak. Dulu saya pernah pas kuliah juga, karena kalau mengingat SMA tuh lebih susah ya bagaimana situasinya gitu. Pas kuliah itu saya pada saat ujian itu perut saya sakit selama ujian itu. Selama ujian itu perut saya sakit. Terus saya mikirkan ini kenapa gua sakit perut terus setiap hari ya. Jadi ternyata ada situasi di mana saya sebenarnya belum siap menghadapi ujian itu. Ada situasi belum siap. Lalu tubuh saya merespon ketidaksiapan itu sebagai sakit yang nggak perlu sebenarnya. Jadi perut saya sakit tiap hari gitu karena ujian ini gitu. Nah itu saya tidak tahu apakah kamu akan mengalaminya apa enggak. Tapi kalau misalnya kamu mengalaminya, ya kamu harus siap-siap dengan segala sesuatu yang membuat kamu lebih nyaman gitu. Maksudnya itu tidak terhindari ya. Tidak terhindari situasi itu, tapi kamu tuh bisa tahulah. Oh misalnya kalau misalnya hal sederhana aja, kurang minum karena kamu terlalu serius, kamu kurang minum, itu ada pengaruh juga sama diri kamu. Lalu yang kedua, kurang tidur. Ini kan sederhana juga kan, kurang minum dan kurang tidur gitu. Kurang minum dan kurang tidur. Lalu kadang-kadang salah satu hal yang konyolnya begini, PTS ini kamu belajar, karena PTS ini kan pasti kan kamu belajar ya. Nah lalu perhatikan juga nih, belajar itu kalau bukan menjadi satu kebiasaan, itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Itu akan menjadi situasi yang sulit. Itu tuh kayak naik gunung. Naik gunung itu kalau misalnya kamu tahu hari H-nya ya, hari H misalnya 2 minggu lagi kamu akan naik gunung. Selama sekarang sampai 2 minggu itu kamu harus latihan fisik terus gitu. Latihan fisik baru itu ntar terasa tuh pada saat naik gunungnya. Oh udah mulai terbiasa tubuh gitu. Itu juga sama gitu. Kalau kamu tidak biasa belajar lalu kamu belajar, itu ada dua kemungkinan, dan kedua kemungkinan ini ekstrim sekali. Yang pertama, kamu bisa masuk banyak yang kamu tahu. Yang kedua, kamu tidak tahu sama sekali. Makanya mendingan membiasakan diri untuk belajar sedikit-sedikit supaya apa?
supaya pada saat kamu belajar kan kamu berpikir, pada saat kamu berpikir itu otak kamu membuat jaringan baru. Nah, semakin banyak jaringan, semakin mudah untuk menguasai. Jadi tubuh kita juga punya kemampuan bahwa ketika kita menghadapi satu hal yang sulit, tapi kita coba terus, nanti otak kamu tuh menciptakan cara-cara khusus supaya kamu bisa mengerti itu. Gitu. Jadi makanya belajar itu dibiasakan. Lalu the worst thing ya, ini the worst thing ya terhadap PTS nanti gitu ya. Kalau kamu sudah mengusahakan banyak hal atau kamu malah tidak mengusahakan hal apapun gitu ya, jangan lupa berdoa. Iya, itu kadang-kadang doa itu suka digambarkan sebagai sesuatu terakhir yang kamu lakukan. Gitu. Tapi seandainya kamu mempersiapkan diri dan doa itu paling baik situasinya. Tapi kalau misalnya kamu ternyata karena satu atau dua hal tidak bisa melakukan persiapan apapun, ya kamu jangan lupa doa. Ya itu. Jangan lupa doa. Lalu kalau misalnya ini sesuatu yang agak itu juga sih. Misalnya kalau kamu beragama Islam, jangan lupa sholat pada saat PTS itu. Ya harusnya memang sholat tiap hari ya. Itu akan membantu kamu. Lalu tadi saya baru berpikir tadi pagi barusan. Kalau kamu berdoa supaya nilai kamu bagus, mohon kepada Tuhan ya Allah supaya nilai kamu bagus, nggak apa-apa. Itu salah satu usaha kamu, ikhtiar yang bisa kamu lakukan itu. Tapi lebih baik doanya seperti ini. Kamu minta tolong kepada Tuhan atau Allah supaya kamu diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk sabar, lebih mau belajar, supaya kamu bisa berkonsentrasi, supaya kamu selalu timbul keinginan untuk mengusahakan supaya kamu lebih bagus. Jadi lebih pada prosesnya. Jadi doa yang lebih efektif kalau dari pengalaman saya adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi proses supaya bisa mendukung hasil itu apa. Kalau nilai bagus kan kamu harus bisa menguasai pelajarannya, kamu harus rajin, kamu harus belajar terus. Nah, proses-prosesnya ini yang kamu mohon kepada Tuhan. Prosesnya supaya kamu bisa mendapatkan hasilnya. Nah, itu kayak gitu. Sekali lagi, selamat menjalani hari Selasa, lalu semangat untuk menghadapi PTS nanti, dan mudah-mudahan kelas kita nilai PTS-nya bagus-bagus. Sehingga setidaknya kamu lebih pede untuk menghadapi semester berikutnya gitu. Semester ganjil, kan ntar habis PTS ada PAS kan, lalu ada yang berikutnya, kamu lebih pede. Kamu lebih pede, itu masa depan kamu tuh ada gambaran, wah nilai gue bagus nih, kalau nilai gue bagus kayaknya gue bisa nih masuk UI misalnya, contohnya kayak gitu, atau kayaknya gue bisa masuk apa, atau kayaknya gue bisa jadi apa gitu. Itu teryakinkan dengan nilai-nilai kamu yang baik sih gitu. Oke, selamat menjalani hari Selasa, semangat selalu ya. Oke, thank you semuanya, bye bye. Pagi Pak.